Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini seperti biasa, setiap malam Selasa kita bersama dengan Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para aulia, ulama, masyayikh, khususnya guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan musannif hadzal kitab As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakati wa anwari wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain wa fi ba'di kutubin wa fi ba'di kutubillahil munazzalah. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut? Kadziba manidda'a mahabbati fa idza jannahul lailu nama ainai alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibi. Kadhiba man idda'a mahabbati fa idza jannahul lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibi. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, ini kata Allah di kitab-kitab terdahulu. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku apabila di tengah malam dia tidur meninggalkan aku. Bukankah setiap orang yang mencintai itu suka al-khalwah ini berduaan, bersepi-sepi, suka bersepian dengan kekasihnya? Itu bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, tapi kalau malam hari dia tidur meninggalkan aku. Mestinya orang tuh namanya orang ini saling mencintai, tentu dia suka berdua terus. Tengok anak-anak muda ini, bukan saya ngajarkan pacaran, haram.
Nah, ini yang dipraktekkan ini karena nafsu, cinta karena nafsu, mentang-mentang dia cinta kemana-mana, nah, sama, ke pantai sama, ke toko sama, bakso sama, sekolah sama, balik sama. Nah, ini contoh. Jadi seorang yang mencintai dengan yang dicintai mesti dia akan selalu berdua, suka bersama. Ini ada orang aku cinta sama Allah, tapi kalau malam tak bangun sama sekali, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bohong ini. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jirati rahimahullah ta'ala, jumi'al khairu kulluh fil lail wa ma aqadat wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Kata Syekh Ismail bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, kebaikan itu dikumpulkan di malam hari. Semua kebaikan dikumpulkan di malam hari, kulluh, semuanya, bilail. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bilail. Tidaklah seorang wali itu dinobatkan menjadi wali kecuali di malam hari. Wali itu dinobatkan jadi wali itu malam hari, bukan siang bolong. Jadi pelantikannya itu khusus. Tidak semua orang pas malam hari yang bangun. Nah, waktu itulah Allah mengangkat wali-walinya, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Masya Allah. Allahumma rzuqna kama razaqtahu li auliyaik. Allahumma rzuqna ma razaqtahu li auliyaik. Semoga Allah memberikan kepada kita apa yang diberikan kepada para wali-walinya. Wa qala Sayyidi Al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar, man arada as-safa arabbani fa alayhi bil inkisar fi jawfil lail. Barang siapa yang ingin kebeningan, hati ini bening, bersih, ya, Ar-Rabbani ini yaitu bersifat Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin kebeningan tersebut, hatinya, batinnya, maka hendaklah dia merasa ingkisar ini, perasaan ini pecah rasanya. Ingkisar berasal dari kata kasar, pecah. Maksudnya merasa di hadapan Allah ini hina, dina, bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa di hadapan Allah. Aduh, saya ini bukan, dosanya banyak, amalnya sedikit, enggak ada apa-apa di hadapan Allah. Barang siapa yang itu mestinya begitu, itu namanya ingkisar. Bukan di hadapan Allah ini macam dah sombong. Saya dah sholat sunat sudah, sedekah dah banyak, puasa sunnah juga sudah, ini sudah. Jadi di depan Allah nih macam pede gitu, pede. Ini bukan ingkisar namanya. Ingkisar itu merasa perasaan ini hancur luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa hina betul. Ya Allah, saya ini tidak ada apa-apa, amalnya enggak ada dan sebagainya. Ini yang seperti ini bisa membuat hati menjadi bening. Beda dengan orang yang ujub, merasa amalnya dah banyak, lebih hebat dari orang lain. Aduh, habis. Semuanya habis. Fi jawfil lail, di tengah malam, ya. Jadi merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwah, bersepian dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'id dunya, inna yabqa thulutsal lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam. Jadi ini bahasa ini yanzilullah dimaknakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ya Allah, rahmat Allah. Jadi barang siapa yang kepengen rahmat Allah, sepertiga malam terakhir tempatnya rahmat Allah. Maka itu tadi kita menurut Al-Imam Syekh Ismail bin Ibrahim, kebaikan seluruhnya itu dikumpulkan di waktu malam, dan seorang wali akan dinobatkan di malam hari. Jadi para aulia memang tugasnya, kebiasaannya kayak begitu. Memang kebiasaannya kayak begitu. Jadi dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam. Ya Allah, kenapa Qiyamul Lail itu tak habis isak pahalanya? Maksudnya yang kayak gitu. Kenapa ditaruh Allah Subhanahu wa taala ini sebelum subuh kurang 1 jam, kurang 2 jam? Kalau habis isak itu kan senang sedikit, ya kan? Nah, ini masalahnya apa? Nafsu. Menghajar nafsu. Menghajar nafsu. Ini masalahnya. Jadi beratnya itulah menjadikan satu fadilah tersendiri untuk menghajar nafsu. Fayaqulu hal min da'in fa astajib lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, kalau ada yang berdoa maka aku akan kabulkan di sepertiga malam itu. Kalau ada yang berdoa maka aku akan kabulkan, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Adakah yang memohon ampun kepada Allah, beristighfar, maka aku akan beri dia ampun. Yang mau beristighfar aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin fa'u'ti. Dan kalau ada yang meminta di sepertiga malam terakhir itu, maka aku akan memberinya. Minta istighfar tengah malam, minta tengah malam. Makanya Sayyidina Ya'qub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf, yang waktu kecilnya Nabi Yusuf ini kompak dia, nak semacam membunuh pertama, tapi akhirnya dibuang Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur sampai diambil oleh pedagang. Singkat cerita bahkan Nabi Yusuf menjadi raja. Setelah ketemu Nabi Yusuf sudah menjadi raja, akhirnya saudara-saudaranya ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Jadi kita kalau belajar sejarahnya Nabi Yusuf nih, jangan setengah-setengah. Sampai final, harus sampai habis. Karena kalau pertengahan jalan kita berhenti, maka yang ada di kepala kita ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini penjahat semuanya. Nabi dibunuh, mau dibunuh pula, dibuang, dicampakkan ke sumur. Jadi di akhir kisah itu, ketika saudara-saudaranya tahu yang jadi raja adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mereka ingat perbuatan mereka pada awal-awal dulu, maka kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatnya gimana? Dia minta kepada ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub mereka minta kepada Nabi Ya'qub untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Terus apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Saufa astaghfiru laka rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saufa itu akan.
Jadi menurut satu keterangan itu anak-anaknya Nabi Yakub atau saudaranya Nabi Yusuf mintanya di siang hari. Saufa itu artinya nanti tapi agak jauh saufa. Kalau sa dekat, sa astaghfiru, saya akan dalam waktu dekat. Kalau saufa ini nanti agak malam, agak jauh sedikit. Nanti ternyata kapan? Di tengah malam. Di tengah malam yaitu di sulusul lail al-akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampun kepada Allah untuk putra-putranya, ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di sini dikatakan kata Allah, hal min mustaghfirin fa aghfirulah. Kalau ada yang meminta ampun maka aku akan ampuni dia. Maka Nabi Yakub alaihissalam berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yaitu sulusul lail, di waktu sahur. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf di belakangnya Nabi Yakub mengamini yang doa Nabi Yakub alaihissalam. Jadi saudaranya Nabi Yusuf mengamini saja. Dan malam itu diterimalah doanya Nabi Yakub alaihissalam, diampuni semua saudaranya Nabi Yusuf. Dan pada malam itu diangkat mereka semua menjadi nabi. Jadi saudaranya Nabi Yusuf itu akhir itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi semuanya. Ketika taubat dan nasuha taubat. Berkah apa tadi? Doa di tengah malam. Sulusul lail diterima sama Allah. Kemudian juga pas di sini disebutkan wa ma uqidat liwaliyin bilayatun illa bil lail. Seorang wali tidak akan dilantik menjadi wali kecuali di tengah malam. Begitu juga ini para nabi diangkat menjadi nabi pada tengah malam. Jadi menurut riwayat keterangan tadi, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yakub berdoa diampuni oleh Allah. Wa ja'altuhum anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan semua saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam nabi. Itu Bani Israel banyak nabinya. Itu luar biasa fadilahnya sepertiga malam terakhir. Emang berat ya Allah. Allah marzukna ya Rabb. Hal min sa'ilin fa'utih, yang minta ada, kalau ada yang minta aku akan beri. Hal minta ibin fa'atubu alaih, kalau ada yang bertobat maka aku akan terima taubatnya. Hatta yatlu al-fajru, sampai fajar terbit, sampai masuk waktu subuh, sampai masuk waktu subuh. Itu hal yang luar biasa. Subhanallah. Walau lam yarid bil hasi ala qiyamil lail ghairu hadzal hadits lakafa, seandainya tidak ada hadis lain selain hadis ini tentang masalah qiyamul lail, seandainya enggak ada hadis ini tok, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, kemudian mengatakan siapa yang kalau ada yang berdoa maka aku kabulkan, siapa ada yang memohon ampun aku akan ampuni, kalau ada yang minta aku akan beri, kalau ada yang tobat aku akan terima tobat. Cuma ini tok, seandainya hadis tentang qiyamul lail ini sudah cukup untuk menjadi pendorong kita agar qiyamul lail. Qiyamul lail. Kaifa wal kitabu was sunnatu tafihanun bitarghibi fihi wal hasu alaihi walil ma'arif walil arifina billahi fil qiyami bil laili manazilatun syarifah. Bagaimana tidak, di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah itu banyak menyebutkan tentang motivasi
untuk mendorong qiyamul lail. Banyak hadis-hadisnya tuh banyak. Tapi ada ini tak aja dah cukup ni sebetulnya. Walil arifina billah bil qiyami bil laili manazilun syarifah. Dan bagi orang-orang arif billah, para aulia, bagi para aulia di dalam qiyamul lail itu ada derajat-derajat yang mulia. Di dalam qiyamul lail para aulia, para wali. Derajat itu didapatkannya di waktu qiyamul lail. Wa adwaqun latifatun yajiduna fi qulubihim min na'imil qurbi minallah. Dan di dalam qiyamul lail tersebut para aulia dia mendapatkan rasa-rasa zauq, rasa-rasa yang halus, yang lembut. Maksudnya rahasia-rahasia yang orang awam ni tak tahu. Orang awam ni tak dapat. Tapi para aulia di waktu sahur itu seperti ke malam terakhir itu, beliau mendapatkan rasa-rasa yang lembut, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di situ dapatnya tengah malam. Makanya para aulia itu kadang-kadang ya mereka tahu apa yang tidak diketahui orang awam. Ya dari situ. Dapatnya kapan? Ya waktu di tengah malam, di waktu di qiyamul lail. Yajiduna fi qulubihim min na'imil qurbi minallah. Jadi mereka di waktu tengah malam itulah ada rasa-rasa lembut di dalam hatinya, yaitu nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walazatul unsi bihi, dan merasakan lazatnya terhibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam kalau kita hidup dengan orang, dengan manusia, dia pusing kepala. Dengan itu ketemu ada masalah, dengan itu ada masalah, dengan itu ada masalah, dengan pusing kepala. Macam hidup macam gini terus macam tak tahan. Tapi ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati terasa terhibur. Nah, senang, hati terhibur. Kadang-kadang ini sebenarnya Allah ini tempat curhat, tetapi kita kadang-kadang curhatnya justru cari manusia, kan? Kita curhat itu harus sama. Kenapa curhat harus sama manusia? Curhat yang paling pas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini curhat orang sekampung tahu semua dia punya masalah. Duduk sini ngomong, duduk sana ngomong, curhat. Habis orang sekampung dicurhat dia semua. Diam. Tengah malam kau curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena orang kampung ini kadang-kadang tambah jadi kita tambah pusing dibikin dia, bukan dia tambah menyelesaikan masalah. Nah, jadi berita tersebar kemana-mana, tetapi permasalahan itu tidak selesai. Waqtibul munajati wal muhadatsati ma'allah. Dan di tengah malam itulah dirasakan indahnya bermunajat, bermukalamah, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para wali. Ini memang ada orang macam gitu tuh. Makanya kitanya Islam kita nih, kita jangan berpikir orang beragama kayak kita cuma gini-gini aja nih. Enggak, masih banyak yang belum kita dapat. Banyak yang belum kita dapat. Jangan dikira dah solat dah. Pokoknya apa time solat, time puasa, time zakat, time sedekah, dah itu aja. Tapi hati ini macam kosong gitu. Murni kita ibadah-ibadah syariat. Tapi tengok para aulia, mereka betul-betul merasakan kelezatan dengan Allah, terhibur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah memberikan dia rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Nah, kedekatan seperti itu. Itu seperti itu. Bermuhadasah dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ba'dhum in kana alul jannati fi misli ma nahnu fihi innahum la fi 'aishin tayyibin. Kata para aulia ini yang sudah merasakan indahnya, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kalau kita ni kadang-kadang bermunajat kepada Allah bukan terasa enak, terasa pahit, nak cepat selesai terus.
kan gitu. Kalau barang nak cepat selesai, berarti kita masih pahit, karena kita tidak merasakan, menganggap itu satu kebutuhan atau keladatan. Tapi itu menganggap itu hanya sekedar apa ya, istilahnya persyaratan gitu aja, kewajiban itu saja, bukan kebutuhan. Jadi sampai dikatakan oleh para aulia, sebagian mereka, in kana alul jannati fi misli ma nahnu fihi innahum la fi aisyin thayyib. Seandainya ahli surga, jika ahli surga itu merasakan seperti yang kami rasakan itu di tengah malam itu, maka sesungguhnya mereka di dalam kehidupan yang enak. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka nih, kira-kira orang di surga tuh dengan saya yang saya rasakan nikmatnya nih, kayak nikmatnya saya tak? Maksudnya dia merasa macam nikmatnya saya ini macam sudah surga, mengalahkan orang yang tinggal di surga. Makanya kalau lah orang-orang di surga tuh rasanya seperti saya di tengah malam nih, beruntunglah, enaklah hidup dia. Maksudnya dia merasa di tengah malam itu dia sudah merasakan keindahan, kebahagiaan yang luar biasa. Sampai menurut anggapan dia nih, kalau lah ahli surga itu merasakan seperti aku, dia bahagialah nih ahli surga ini. Jadi perasaan dia bahwa kenikmatan itu lebih nikmat daripada penghuni-penghuni surga. Itu berarti kan luar biasa. Kok bisa? Bisa, kenapa? Namanya mereka sudah merasakan. Mereka sudah merasakan. Maksudnya berarti itu memang betul-betul indah. Kalau kita kan tidak. Sholat tahajud dengan makan sate mana sedap? Tuh, sedap mana tuh? Mana sedap bu? Makan sate kambing dengan sholat tahajud. Tentu makan sate kambing. Sate kambing. Pilih. Aku nak sholat dulu. Ayolah kita pergi. Ngapa? Kita makan ikan bakar yuk. 3 rasa. Mana enak ayam bakar 3 rasa dengan sholat tahajud? Enak ikan bakar. Itu kita. Tapi para aulia merasakan penduduk surga dengan saya ini kayaknya kok lebih bahagia saya. Sampai dia bilang kalau mereka tuh merasakan seperti saya merasakan sekarang tengah malam nih, untung mereka tuh, bahagia mereka tuh. Macam gitu. Dan itu betul-betul ada orang seperti ini. Betul-betul. Kalau kita pikir aduh ya Allah, ternyata aku ini bukan apa-apanya. Enggak ada apa-apanya kita. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ngapa? Nikmat, enak, kan gitu. Kalau sekarang kan kita orang nih mata ini bengkak-bengkak. Apa? Main HP kenaan, game, jempol dia bengkak, tak berhenti udah main game. Mata gini terus, kenaan. Gitulah kalau karena namanya perkara itu udah enak, tak nak berhenti. Mana nak berhenti? Kalau tanda-tandanya perkara itu tak enak, cepat nak berhenti. Gitu. Tengok orang-orang yang gila-gila game tuh, tengoklah. Tak mau tahu. Anak tinggal, bini tinggal, toko tinggal, pekerjaan tinggal, main aja terus tak mau tahu dia. Sebentar, jangan ganggu. Mati nanti. Aduh, kacau. Enak. La ilaha illallah. Kalau kita sholat sunnah ini nak cepat aja. Entahlah. Tapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita apa-apa yang diberikan kepada para walinya. Amin. Allahumma amin. Qala badu in kana ahlul jannati fi misli ma nahnu fihi innahum la fi aisyin thayyib. Wa qala akhar ahlul laili fi lailihim alladhu min ahli lahwi fi lahwihim. Kata sebagian yang lain mengatakan ahlul laili fi lailihim. Jadi orang yang ahli qiyamul lail di malam harinya itu merasa lebih lazat daripada orang yang ahli main-main dengan permainannya. Orang main dengan permainannya nih, memang kalau seperti itu tadilah, entah game, entah apa, entah handphone, entah apa, pokoknya yang dia suka tuh, sudahlah, terus saja. Tahu tak, kalau orang yang qiyamul lail itu rasanya jauh lebih lazat lagi daripada mereka tuh. Ketika mereka entah main apa satu malam suntuk entah apa, rasanya memang tak ada bosannya
Sesungguhnya qiyamul lail itu sebetulnya yang sudah bisa merasakan, yang sudah bisa merasakan. Makanya Rasul kalau sholat di berjam-jam, sholat tuh sekali rakaat aja berapa, 2 rakaat ada berapa jam, berjam-jam. Kenapa? Enak. Ibaratnya itulah tadi, sesuatu kalau lezat, sedap, maka kita akan lama bertahan. Jadi kalau dululah para ulama itu dia merasakan kelezatan tengah malam ini, contohlah di antaranya dengan sholatnya yang lama, itu lazat yang sifatnya akhirat, ya, sifatnya ibadah. Itu kita kiaskan saja. Cuma sekarang ini terbalik, ya. Orang itu bisa tengah malam mendapatkan kelezatan tapi duniawi, dan bisa awet juga kayak orang-orang yang ahli qiyamul lail tadi, ya. Itulah seperti tadi ya, permainan-permainan yang tidak berguna itu tadi, menghabiskan waktu. Itu tapi mereka merasa lezat. Itu namanya lahwu. Game itu lahwun. Lahwun. Lahwun maksudnya sesuatu yang tidak berguna, lahwun. Sia-sia. Melalaikan. Lahwun itu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya lahwun. Lahwun itu adalah perbuatan atau kegiatan apa saja yang apabila dilakukan, maka yang melakukan ini akan jauh dari zikir, jauh dari Allah. Walaupun sifatnya tidak maksiat. Sifatnya tidak maksiat, tetapi kalau dilakukan dia jadi jauh dari Allah, jauh dari zikir. Ini namanya lahwun. Ya seperti itu tadi. Wa qala akhar mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Masya Allah. Ini manusia luar biasa. Apa kata beliau? Mulai 40 tahun. Sejak 40 tahun. Sejak 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang membuat aku sedih kecuali terbitnya fajar. Kenapa? Terputus munajatnya, waktu habis. Gitu. Waktu habis, Pak. Munajat sama Allah enak, lezat luar biasa. Tahu istilahnya kalau apa nih, waktu habis. Aduh, habis waktu. Sedih dia. Jadi dia lepas dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, sejak 40 tahun tidak ada yang membuat aku sedih kecuali terbitnya fajar. Bukan maksudnya dia tak nak sholat subuh, jangan salah paham. Maksudnya dia ini dengan terbitnya fajar berarti waktu qiyamul lail habis, waktu bermunajat kepada Allah selesai. Itu kan selesai lail tadi. Allah Subhanahu wa taala rahmat jauh turun ke langit dunia. Itu maksudnya. Berarti kan luar biasa orang ini. Ya. Apa? Ya. Ya. Habisnya ketika fajar, berarti habis. Boleh, pokoknya selagi belum masuk waktu subuh. Sekarang subuh 4.55, 4.50 masih. Selagi waktu subuh belum masuk. Waktu subuh ini batasnya nih. Makanya kata beliau ini, tidak ada yang membuat aku sedih selama 40 tahun kecuali terbitnya fajar. Maksudnya ketika terbit fajar, qiyamul lail selesai. Nah, ya. Ya. Jadi afdhalus salat, yang paling utama salat itu tulul qiyam, lamanya berdiri.
lamanya berdiri. Jadi berdirinya yang lama ini, bukan bilangannya yang banyak. Itu yang lebih utama. Ayatnya panjang. Maksudnya diulang tak ada masalah. Boleh. Pokoknya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati menuju kuburan. Diulang-ulang. Lagi enak tuh. Ada para orang-orang soleh, satu ayat diulang dia satu malam. Saking dia merasakan di situ, betul-betul khusyuk dia merasakan. Tak ada masalah. Boleh, salat kelas ulang-ulang boleh. Apa yang kira-kira ada ayat, umpamanya ayat tuh enak dia baca, dia faham, dia bisa tadabbur, itu yang paling bagus. Dibaca ulang-ulang. Satu ayat saja diulang. Pokoknya surat Al-Baqarah apa diulang. Diulang satu ayat sampai menjelang subuh, ya. Baru dia selesai. Itu boleh, tak ada masalah. Qul huwallahu ahad silakan, bagus. Tapi usahakanlah ya kita sholat nih harus naik peringkat. Dalam arti mentang-mentang lah qul huwallahu ini dah luar kepala, bukan luar kepala lagi. Pokoknya mengigau pun qul huwallahu bisa. Jadi kalau baca cuma ya di bibir aja nih, baca qul huwallahu 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, gitu bacanya. Macam mana ini? Khusyuknya di mana? Bagus pelan-pelan. Tapi khusyuk, tadabbur gitu. Pokoknya idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fath, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka. Contoh nih, kita baca kan. Kita tadabbur kayak gitu. Nah, itu lebih bagus. Jangan kita banyaknya itu yang kita dahulukan. Taruhlah apa sekarang yang paling enak, surat apa yang bisa kita kita pahami. Yang kita bisa sudah paham, kita hafalkan. Ya. Boleh? Ya, boleh. Cuma standar paling tidak 10 ya. 10 kali. Lebih tidak ada masalah. Lebih. Pokoknya di situ ketika kita ada merasakan kekhusyuan, lanjut tidak masalah. Rukunya, sujudnya lamakan. Jadi seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Nah, itu. Ketika sujud inilah ini kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan sujudnya silakan, boleh. Makanya ketika sholat gerhana itu kan rukunya panjang, sujudnya panjang. Itu. Kita dah tak tahan. Rasulullah beratus-ratus ayat dibaca. Itu. Padahal makanannya banyak, kita vitamin. Tapi terlalu banyak micin atau terlalu banyak vaksin. Jadi itulah jadi lembek. Kita lanjutkan. Kemudian waqala akhar. Wa hadha an-na'im la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat wa tahammulil masyaqqat fil qiyam. Kama qala Utbatul Ghulam. Kabatu qiyamal lail isrina sanah wa ta'ana'amtu bihi isrina sanatan ukhra. Nah, ini Anda perlu diketahui. Orang tadi, para ulama, para aulia tadi yang bilang di atas ini semuanya, yang kata dia begitu enaknya, kok tahu-tahu azan subuh sedih dia. Terus yang mengatakan kira-kira ahli surga kalau dapat kenikmatan seperti saya ini berarti untunglah ahli surga. Maksud kenikmatan yang luar biasa dia dapatkan. Itu bukan langsung gitu, perjuangan. Bukan langsung itu perjuangan.
Jadi wa hadza naim la yakun illa ba'da tajarru'il mawaris wa tahammulil masyaqqat fil qiyam, yaitu ini semuanya didapat setelah tajarru'il mararat, setelah dia meminum kepahitan-kepahitan. Perjuangan dulu, terus perjuangan. Kemudian tahammulil masyaqqat, menanggung beban-beban yang banyak, kesulitan-kesulitan fil qiyam, di dalam qiyamul lail. Berat memang. Bukan tak berat nak bangun untuk qiyamul lail, tapi memang harus dipaksa. Ya Allah, nangis rasanya mau bangun itu. Begitu beratnya itu. Memang harus begitu dipaksa. Ini namanya kepahitan, ini ditelan. Tahammul masyaqqat, kesusahan ditelan. Kama qala Utbatul Ghulam, kata beliau apa? Kabatu qiyamal lail 20 sana. Wa tana'amtu bi 20 sanatan ukhra. Saya bersusah-susah saya qiyamul lail 20 tahun. Susah-susah saya qiyamul lail 20 tahun. Kemudian wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra, setelah itu aku merasakan kelezatannya 20 tahun berikutnya. Perjuangannya 20 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baru 2 hari dah putus asa. 2 hari dah pahit betul, tak ada pun. Kemarin Buya bilang enak gini, tak ada pun. 2 hari. 2 hari. Ini 20 tahun. Susah payah aku nak mencari kelazatan itu 20 tahun. Setelah 20 tahun baru aku merasakan kenikmatan. Jadi istilahnya masuk surga sebelum mati, Pak. Ya. Jadi sebetulnya keindahan qiyamul lail ini ibaratnya kalau kita melihat daripada perkataan orang-orang para aulia ini, ibaratnya ini masuk surga sebelum mati. Sampai begitu mereka mengatakan lebih nyaman, lebih indah, lebih nikmat mereka daripada yang masuk surga. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita tidak sampai, naudzubillah, itu jangan ingkar. Kalau engkau tak bisa, jangan kau bilang orang lain semua tak bisa. Jangan gitu. Jangan gitu. Kalau engkau tak bisa, belum tentu orang lain seperti dirimu. Ini semuanya adalah derajatnya para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan yang luar biasa. Sama-sama manusia kok. Mereka juga punya nafsu, kita juga punya nafsu. Cuma kuat-kuatan ini ngelawannya ini macam mana? Sanggupnya atau tidak? Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.